Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya Penatua Jemaat Future Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Hari ini kita akan bersama-sama kita belajar, ada beberapa tokoh yang nanti saya sampaikan dan kita akan belajar bersama-sama bagaimana tokoh itu saat dia bertobat, dia berjumpa dengan Yesus, dia membuat komitmen baru, ya. Nah, kita jarang nih teman-teman semua, ya. Kadang-kadang kita sudah bertobat tetapi kita tidak buat komitmen baru, ya. Kita harus belajar dari tokoh ini. Kita akan belajar sama-sama. Baik, hari ini kita akan belajar dengan tema New Life, New Commitment, ya. New Life, New Commitment. Coba sebutkan 1, 2, 3. Ya, hidup baru dengan komitmen baru. Jadi tahun baru dengan komitmen baru. Wah, gitu ya. Apalagi tahun baru ini belum ini ya, masih terasa. Jadi penyampaian ini belum terlambat. Oke. Nah, kita akan baca Galatia 2 ayat 20. Oke, Mr. Johnny, you can help to read. Mr. Johnny, oke. Silakan. Galatians 2 verse 20. I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God, who loved me and gave himself for me. Oke. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Nah, teman-teman, Galatia 2 ayat 20 ini adalah sebuah komitmen yang sangat radikal dari seorang yang pernah memusuhi Allah. Ya. Ini adalah sebuah komitmen yang sangat radikal. Dia katakan, hidupku bukanlah aku lagi, melainkan apa? Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidup yang kuhidupi sekarang di dalam daging yang kelihatan ini, ya, itu semua adalah milik Kristus. Nah, dikatakan di sini bahwa ini komitmen, ya, sebuah komitmen dari seorang yang pernah memusuhi Tuhan. Bukan hanya Tuhan, tetapi antek-anteknya, yaitu orang-orang benar. Iya. Ya. Siapakah dia? Ada yang tahu? Dia adalah Saulus. Kalau kita baca, ya, sejarah tentang Saulus, dia ini kalau mau dibilang seorang prajurit yang taat agama. Dia sangat taat, ya. Dia berdoa berapa waktu dia lakukan. Dia memberi persembahan, dia lakukan persembahan. Memberikan persembahan, persepuluhan, dia lakukan. Ya. Dia menghormati. Tetapi yang satu yang dia sangat musuh adalah Allah, Tuhan. Sehingga dia izin kepada penguasa di Roma, ya. Dia bilang, saya mau berantas pengikut Yesus, pengikut Allah, ya. Jadi dia memberantas babi buta. Siapa saja kenal, ada buat komsel, ketemu siapa omong tentang Yesus, dibantai, ya.
makanya dikatakan bahwa ini adalah sebuah komitmen yang sangat radikal dari seorang yang pernah memusuhi Tuhan, ya, sehingga dia membunuh, ya, pengikut-pengikut dari Tuhan. Dia bunuh. Kalau dikatakan dia bunuh. Namun ketika dia berjumpa dengan Yesus dalam sebuah tugas untuk menganiaya para pengikut Tuhan, ya, hidupnya berubah. Dia ada rencana nih, rencana. Tetapi hidupnya berubah. Karena apa? Ketemu dengan siapa? Yesus. Hidup kita juga begitu. Mungkin sebelum kita ketemu Yesus, hancur-hancuran, ya. Kita tidak kenal kebenaran. Kita tidak kenal, asal-asalan aja. Wah, kok Kak, kenapa saya begini? Ini kan hidup saya, diri saya, ya kan? Biasa kan gitu ya. Hidup saya kok, saya yang mengaturnya. Ah, kenapa kamu atur-atur saya? Nah, seperti itu Paulus. Pertama, kok membunuh? Ah, itu orang-orang pengikut Tuhan, bunuh aja. Tetapi saat dia ketemu Yesus, hidupnya berubah. Bagaimana dengan hidup kita? Apakah kita ketemu Yesus kita berubah atau tidak? Pertanyaan besar, hanya Engkau yang bisa menjawabnya. Ya, kita lanjutkan. Nah, Kisah Rasul 9 ayat 3. Kisah Rasul 9 ayat 3. Ya, oh ini penjelasan. Nah, dalam perjalanan ke Damsyik, dalam perjalanan ke Damsyik, ini Paulus ya, Saulus ya. Oke. Oh iya, ada itu. Kak Rina baca Inggrisnya saya. Oke, silakan Kak Rina. Acts 3 verse 3 to 6. As he journeyed, he came near Damascus, and suddenly a light shone around him from heaven. Oke. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi Saulus. Wah, ayat 4-nya. Then he fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku? And he said, Who are you, Lord? Then the Lord said, I am Jesus, whom you are persecuting. It is hard for you to kick against the gods. Jawab Saulus, siapakah engkau, Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. 6. So he, trembling and astonishing, said, Lord, what do you want me to do? Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Ini Yesus berkata ya, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ya, lihat Kisah Para Rasul 9 ini. Ya, saat dalam perjalanan si Saulus ini mau ke Damsyik karena dia dengar-dengar bahwa di Damsyik itu Injil sudah masuk. Banyak anak-anak Tuhan di situ. Dia mau pergi dengan misinya apa? Yaitu membantai anak-anak Tuhan. Tetapi waktu mau masuk pagar, mau masuk gapura dari kota Damsyik itu, sinar kemuliaan Allah turun atas Saulus. Saat itu ya, Allah memperkenalkan hidupnya pada Saulus ini. Ya.
Nah, perjumpaan dengan Yesus di pintu gerbang Damaskus telah mengubahkan seorang Saulus menjadi Paulus. Hidup yang jahat itu dia menjadi hidup yang baik. Dengan apa? Perjumpaan, ya, perjumpaan. Kalau kita baca ya, kita baca Saulus, dia mengalami buta. Saat kenapa sinar kemuliaan itu memancarkan, Saulus buta. Akhirnya dituntunlah Saulus dengan beberapa prajuritnya untuk masuk kota. Nah, dari itu singkat cerita bahwa saat itu juga Saulus diganti menjadi Paulus. Kenapa? Karena dia berjumpa dengan Yesus di pintu gerbang. Nah, teman-teman, kamu berjumpa dengan Yesus di mana? Apakah di SPK? Apakah di sekolah teman-temanmu? Ya, teman-teman menginjili. Nah, Saulus benar-benar mengalami hidup baru dan membuat komitmen yang luar biasa. Dikatakan hidupku bukan lagi aku lagi. Hidupku bukannya aku lagi, ya. Karena apa? Kita lihat ada 3 poin di sini yang akan kita pelajari. Saulus benar-benar mengalami hidup baru. Yang pertama adalah Paulus atau Saulus ini dia berjumpa dengan Yesus, ya. Saulus berjumpa secara pribadi dengan Yesus. Seorang yang berjumpa dengan Yesus pasti berubah. Amin. Ya, seorang berjumpa dengan Yesus pasti berubah. Hidupnya pasti berubah. Kalau cari kesaksian di mana-mana pasti berubah. Kita pernah kedatangan itu sekitar 2006 yang bandar narkoba pernah datang, ya. Bandar narkoba Khairul Anwar pernah datang ke gereja kita, ya. Dia seorang bandar narkoba besar di Indonesia, ya. Bagaimana dia berjumpa dengan Yesus, ya. Dia ceritakan, dia share pas waktu ibadah itu. Dia ceritakan. Dia kalau membunuh anak buahnya yang tidak taat, dia potong, dia kasih masuk dalam blender besar, di blender. Setelah itu dia buang di kali. Nah, siapa mau tahu? Kalau disuruh blender, mau seperti bakso, dagingnya siapa mau tahu? Ya, hanya ikan yang tahu, ya kan? Ikan cuma mungkin tidak tahu kan daging dari mana. Dia buang di kali kayak begitu. Tetapi ada satu saat dia bosan dengan dia punya hidup. Dia sangat bosan dengan dia punya hidup. Uang ada. Dia bilang mau uang terlalu banyak. Sampai-sampai uang yang masuk dia taruh di lemari, uangnya baabu. Baabu artinya apa? Tidak terpakai. Kalau uang tidak baabu berarti uang terpakai, ya. Kita pegang terus, tapi itu tidak baabu, tidak terpakai. Setelah itu dia lagi kesendirian, dia bilang, Tuhan, saya bosan dengan hidup saya. Jikalau engkau di dalam ruangannya, jikalau engkau jam, berbicaralah pada saya akan tunduk pada engkau. Jikalau engkau TV, berbicaralah pada saya akan tunduk pada engkau. Jikalau engkau meja, berbicaralah pada saya. Nah, 15 menit ada suara bilang, Khairul, ikutlah aku. Sama seperti Paulus ini. Singkat cerita dia bertobat cinta Tuhan. Dia tinggalkan semua. Dia buka usaha baru dari nol. Dia tidak pakai uang narkoba, dia tidak mau pakai. Ya. Kalau ke Malang ada namanya bakso Cuy Mie Edan. Itu ownernya adalah si penjahat ini yang jadi orang baik. Kalau ke Malang, ya, Cuy Mie Edan itu dia punya. Ya. Nah, jadi
seorang yang berjumpa dengan Yesus pasti berubah, teman-teman. Karena apa? Karena kehidupan Yesus mengubah setiap orang, ya. Kasih dan kuasanya merubah kita. Amin. Kalau kita menerima Yesus, pasti kita akan berubah, ya. Nah, jikalau kita bilang kita berjumpa dengan Yesus, hidup kita tidak berubah, ya, adalah sebuah pertanyaan besar. Kalau kita berjumpa dengan Yesus, tapi hidup kita tidak berubah, masih bamaki, masih gosip orang punama. Ya, ini kebenaran. Kalau kamu dikatakan orang benar, anak Tuhan, kalau kamu masih bamaki, gosip orang punama, ya kan? Seorang yang berjumpa dengan Yesus pasti berubah. Tetapi kalau kita berjumpa dengan Yesus, kita belum berubah, masih bamaki. Itu karena mana? Masih tukang berbohong, ya. Masih berontak dengan orang tua omong kita merontak. Masih suka konsumsi video porno, gambar-gambar tidak benar. Masih pacaran sembarangan. Jangan-jangan kita tidak ketemu Tuhan, kita ketemu hantu. Ini real, teman-teman. Coba lihat Paulus. Dia berjumpa dengan Yesus, hidupnya berubah. Saya cerita sedikit pengalaman saya, bagaimana saya cinta Tuhan. Waktu itu